masih melanjutkan kekosongan untuk membaca buku. Hoyanshi, sembunyikanlah strategimu agar dapat mengerahkan energi sebanyak mungkin secara sekaligus. Master Sung, untuk menjarah suatu wilayah, pecah-pecah pasukanmu untuk memperluas wilayah, bagi-bagi hasil rampasan. Zhang Yu, aturan dalam operasi militer yakni merampas sebanyak mungkin persediaan musuh, namun di tempat-tempat di mana orang tidak memiliki pasokan banyak. Perlu membagi pasukan menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil untuk mengambil apa yang mereka butuhkan di sana di sini. Karena hanya dengan begitu maka persediaan mencukupi. Adapun dalam pembagian rampasan berarti perlu untuk membagi pasukan untuk menjaga apa yang telah diperoleh. Jangan sampai musuh mendapatkannya. Ada yang mengatakan itu berarti bahwa ketika kau memperoleh wilayah, kau membaginya di antara mereka yang membantu mendapatkannya. Akan tetapi dalam konteks ini aku curiga bukan itu yang dimaksud. Master Sung, bertindak setelah melakukan penilaian. Mereka yang pertama mengetahui ukuran baik jauh yang dekat akan menang. Inilah aturan perjuangan bersenjata. Li Quan, yang pertama bergerak adalah tamu, yang terakhir bergerak adalah tuan rumah. Tamu dapat kesukaran, tuan rumah dapat kemudahan. Jauh dan dekat tergantung pada perjalanan. Kelelahan, kelaparan, kedinginan muncul dari perjalanan. Master Sung, sebuah buku kuno tentang tatanan militer berbunyi kata-kata tidak terdengar jadi simbal dan drum dibuat. Karena kurang tampak, pataka dan bendera dicipta. Simbal, drum, pataka, dan bendera digunakan untuk memfokuskan dan menyatukan telinga dan pandangan orang-orang. Begitu semua orang bersatu, yang berani tidak bisa berjalan sendiri, yang penakut tidak bisa mundur sendiri. Inilah aturan untuk mendayakkan kelompok. Mei Yao Chen, menyatukan telinga dan mata orang berarti membuat orang melihat dan mendengar berbarengan agar tidak bingung dan tertib. Sinyal digunakan untuk menunjukkan arah dan mencegah orang bergerak sendiri-sendiri. Master Sung, dalam pertempuran malam gunakanlah banyak api dan pukullah drum. Dalam pertempuran siang hari gunakanlah banyak patakan dan bendera untuk memanipulasi telinga dan mata orang. Instruksikan pasukanmu menyesuaikan gerakan mereka sesuai sinyal darimu. Mei Yao Chen, alasan harus menggunakan banyak sinyal adalah untuk memanipulasi dan membingungkan persepsi musuh. Wang Xi, gunakan banyak sinyal untuk mengejutkan persepsi musuh, membuat mereka takut akan kekuatan bertempurmu yang luar biasa. Master Sung, kau harus menguras energi prajurit musuh, buat nyali para jenderal mereka menciut. Zhang Yu, energi merupakan inti suatu pertempuran. Makhluk hidup apapun dapat digerakkan untuk bertarung, tetapi mereka yang bertarung tanpa takut mati adalah karena energi mereka secara alami mendorong mereka menjadi seperti itu. Karenanya aturan operasi militer adalah jika engkau dapat membuat para prajurit dari seluruh tingkat emosi dengan kemarahan yang sama, maka tidak ada yang dapat melawan mereka.
Jika engkau dapat membuat para prajurit dari seluruh tingkat emosi dengan kemarahan yang sama, maka tidak ada yang dapat melawan mereka. Dan ketika musuh pertama tiba dan energi mereka kuat, maka hancurkanlah dengan cara tidak bertarung dengan mereka untuk saat ini. Perhatikan betul-betul tatkala mereka hanyut dalam kebosanan, baru pada saat itu serbu. Dengan begitu energi tajam mereka terenggut. Taklukkan perasaan para jenderal musuh, sebab hati adalah penguasa sejati. Keteraturan dan ketidakteraturan, berani dan rasa takut, semua berdasar pada perasaan. Jadi barang siapa yang piawai dalam mengendalikan musuh, membuat musuh kacau, menghasut mereka dalam kebingungan, menekan mereka dalam ketakutan, dan demikian rencana dalam hati mereka dapat terambil. Hoyangsi, pertama kau harus mampu meneguhkan hatimu, baru kemudian bisa mengambil hati para jenderal yang engkau hadapi. Inilah sebabnya pepatah lama mengatakan orang-orang di masa lalu memiliki hati untuk menundukkan hati, dan aturan tukang kusir zaman lampau menyebut tatkala pikiran dasar kukuh, energi bugar mencapai kemenangan. Master Sung, energi pagi memancar tajam, energi siang merosot, energi malam surut. Oleh karena itu mereka yang ahli dalam menggunakan senjata menghindari energi tajam dan menyerang saat merosot dan surut. Inilah mereka yang menguasai energi. Mei Yao Chen, pagi berarti awal, siang hari berarti tengah, dan petang berarti akhir, yang berarti bahwa pasukan pada awalnya termotivasi tetapi akhirnya mereka merosot dan berpikir ingin pulang. Jadi pada titik ini mereka rentan. Hoyangsi, semua orang menyukai keamanan dan tidak senang berbahaya. Semua orang ingin hidup dan takut akan mati. Jadi apabila engkau mengejar mereka hingga pintu kematian, entah mengapa membuat mereka senang pergi berperang. Itu pasti karena mereka mempunyai energi kemarahan dan sengit dalam hati yang untuk sementara waktu dimanfaatkan demi menggerakkan diri mereka dalam keadaan sedemikian rupa sehingga mereka mau terjun ke dalam bahaya, lantas membahayakan diri sendiri tanpa khawatir atau merasa gentar. Senantiasa mereka akan menyesali ini dan mundur ketakutan. Setiap orang lemah di dunia bertarung sebentar jika sedang bersemangat. Akan tetapi ketika harus benar-benar mengangkat senjata dan berusaha melakukan pertempuran, mereka sedang dikuasai oleh energi, dan ketika energi itu berkurang, mereka akan berhenti, jadi takut dan merasa menyesal. Alasan pasukan memandang musuh yang kuat seperti mereka memandang gadis-gadis perawan adalah karena agresivitas mereka dimanfaatkan karena mereka digerakkan sesuatu. Master Sung, penggunaan ketertiban untuk menghadapi yang tidak tertib, gunakan ketenangan untuk menghadapi yang riuh adalah dengan menguasai batin. Dumu, setelah pikiranmu tenang, kau hanya perlu menyetel dan mengaturnya, membuatnya kukuh dan stabil, tak terganggu. Peristiwa-peristiwa tak tertipu iming-iming keuntungan. Perhatikan kekacauan dan keributan di antara barisan musuh, lalu menyeranglah. Hoyangsi, seorang jenderal dengan tubuh dan pikiran satu, memimpin sejuta pasukan untuk menghadapi musuh yang ganas keuntungan dan kerugian.
Kemenangan dan kekalahan berbaur, strategi dan kecerdasan berubah 10.000 kali. Dan ini tertempatkan di dalam benak sang jenderal. Jadi kecuali jika pikiranmu terbuka lebar dan batinmu teratur, kau mustahil untuk dapat beradaptasi secara tanggap tanpa batas, menangani peristiwa-peristiwa yang tepat, menghadapi kesulitan besar dan tak terduga tanpa mengeluh, dengan tenang menangani segala sesuatu dalam kejernihan. Master Sung berdiri tegak menunggu mereka yang jauh, menunggu yang lemah dengan ketenangan, menunggu yang lapar dengan perut kenyang. Beginilah bagaimana menguasai kekuatan. Li Kuan artinya mengacu pada kekuatan tamu dan tuan rumah. Dumu, inilah yang dimaksud dengan membuat pihak lain datang kepadamu sambil menghindari dibujuk untuk datang ke pihak lain. Master Sung menghindari konfrontasi dengan barisan yang teratur dan tidak menyerang. Formasi hebat berarti menguasai adaptasi. Hoyangsi, inilah yang sebelumnya disebut menghindari yang kuat. Master Sung, aturan operasi militer adalah tidak menghadap bukit yang tinggi dan tidak menentang mereka yang membelakangi bukit. Dumu berarti ketika musuh berada di tempat yang tinggi, kau tidak boleh menyerang ke atas, dan ketika mereka menyerang ke bawah, kau jangan melawan mereka. Master Sung, jangan mengikuti penarikan pasukan yang bersenjata. Jangan menyerang pasukan kecohan. Jangan menyerang pasukan kecohan. Jilian, jika musuh mendadak melarikan diri sebelum energi mereka memudar, pasti ada penyergap menunggu untuk menyerang pasukanmu. Jadi kau mesti hati-hati menahan pasukanmu supaya tidak mengejar. Li Kuan, hindari energi yang kuat. Mei Yao Chen menambahkan, cermati hingga energi lawan terkuras. Master Sung, jangan makan makanan pasukan musuh. Dumu, jika musuh tiba-tiba meninggalkan persediaan makanan mereka, makanan tersebut harus diuji terlebih dahulu sebelum disantap untuk menjawab kemungkinan makanan diracun. Master Sung, jangan hentikan pasukan yang dalam perjalanan pulang. Li Kuan, ketika ada prajurit ingin pulang, keinginan mereka tidak boleh dirintangi. Mei Yao Chen, dalam keadaan yang demikian, musuh akan bertempur sampai mati. Master Sung, pasukan yang terkepung harus diberi jalan keluar. Sao Sao, ada pepatah kuno, kelilingi mereka pada 3 sisi. Biarkan satu sisi terbuka untuk menunjukkan jalan menuju kehidupan. Dumu, tunjukkan pada mereka jalan hidup sehingga mereka tidak ingin berperang sampai mati. Kemudian kau dapat memanfaatkan ini untuk menyerang mereka. Master Sung, jangan menekan musuh yang patah arang. Mei Yao Chen, sesuai hukum rimba, seekor binatang yang kelelahan masih akan bertarung. Zhang Yu, jika musuh membakar perahu mereka, menghancurkan panci pasak mereka, dan datang untuk bertarung habis-habisan, jangan sudutkan mereka, sebab tatkala binatang tengah putus asa, mereka meronta-ronta begitu liar. Master Sung, inilah segenap aturan operasi militer. Bab ke-8, adaptasi Zhang Yu. Adaptasi berarti tidak melekat pada metode yang ajek, melainkan berubah-ubah secara tepat sesuai dengan peristiwa, bertindak sebagaimana mestinya.
Master Sung, aturan umum operasi militer adalah pemimpin militer menerima perintah dari pemimpin sipil untuk menghimpun pasukan. Janganlah ada perkemahan di medan yang sulit. Biarlah hubungan diplomatik dibangun di perbatasan. Jangan tinggal di daerah tandus atau terpencil. Saat berada di medan yang terkepung, bangunlah rencana saat berada di medan yang mematikan. Bertempurlah. Jialin, berada di medan yang terkepung berarti pada segenap sisinya curam. Dengan dirimu ada di tengah sehingga musuh bisa melenggang dengan bebas, tetapi pihakmu kesulitan keluar dan kembali. Ketika kau berada di medan semacam ini, yang harus kau siapkan yakni rencana khusus dari sebelum memasuki medan untuk mencegah musuh. Mencegah musuh merepotkan pihakmu sebagai penyeimbang kerugian atas kondisi medan. Likuan, tetapkan pasukan dalam situasi mematikan. Dengan begitu pasukan akan bertempur dengan sendirinya. Master Sung, ada rute yang tidak boleh dilewati. Pasukan yang tidak boleh diserang, benteng yang tidak boleh dikepung, wilayah tidak boleh diperebutkan, serta perintah pemerintah sipil yang jangan dipatuhi. Likuan, apabila terdapat jalur sempit sepanjang jalan dan memungkinkan terjadi serangan penyergapan, maka jalan tersebut jangan dipilih untuk ditempuh. Dumu, jangan menyerang pasukan penyergap, jangan coba-coba menghentikan pasukan yang hendak pulang. Jangan menekan musuh yang putus asa, jangan menyerang medan yang mematikan, dan jika pasukanmu kuat sementara musuh lemah, jangan menyerang barisan depan. Mereka, jangan sampai menakuti pihak lain untuk mundur. Sao-sao, cari kemungkinan menyerang pasukan, tetapi yang demikian tidak disarankan sebab letak medan membuat sulit untuk bertahan. Dengan tetap di sana berarti kehilangan keuntungan lebih lanjut. Keuntungan saat ini bagaimanapun juga berangsur surut. Lantas pasukan yang putus asa bakal bertempur sampai binasa. Ketika sebuah benteng kecil dan aman memiliki banyak persediaan, maka janganlah mengepungnya. Ketika suatu wilayah memiliki keuntungan kecil dan gampang takluk, gampang dikuasai, janganlah memperebutkannya. Kalau menyangkut percepatan tindakanmu, jangan sebatas pada instruksi pemimpin sipil. Dumu, Wei Liaozi berujar, senjata adalah alat petanda kemalangan. Konflik adalah sesuatu yang negatif. Pemimpin prajurit adalah petugas kematian. Tanpa mengindahkan langit di atas, tanpa bumi di bawah, tanpa lawan di depan, dan tanpa penguasa di belakang. Master Sung, maka para jenderal yang mengetahui segenap kemungkinan adaptasi untuk meraih keuntungan dari medan atau bagaimana memakai kekuatan militer, apabila para jenderal tidak tahu bagaimana beradaptasi serta menguntungkan, sekalipun bila mereka kenal medannya, mereka mustahil memanfaatkannya. Apabila mereka memerintah pasukan tanpa mengetahui seni adaptasi menyeluruh, bahkan jika mereka tahu apa yang bisa diperoleh, mereka mustahil membuat bawahan mengikuti arahan-arahan mereka. Jilian, bahkan bila engkau mengenali betul medannya, kalau pikiranmu tidak luwes, kau tidak hanya akan gagal memanfaatkan medan, melainkan juga bisa saja merugi karenanya. Penting bagi para jenderal untuk beradaptasi dengan cara yang tepat. Jika kau mampu berubah dengan momentum kekuatan, keuntungannya tetap berlanjut. Jadi satu-satunya yang terluka adalah pihak musuh.
Oleh karena itu tidak ada struktur yang konstan. Apabila engkau sepenuhnya memahami prinsip ini, kau dapat menggerakkan bawahan. Adaptasi berarti hal-hal seperti jangan memasuki rute yang nyaman ketika sadar betul bahwa ia mengandung fitur yang memungkinkan musuh melakukan penyergapan. Jangan menyerang pasukan yang rentan tatkala sadar bahwa pasukan diserang itu putus asa dan terikat untuk berperang sampai mati. Jangan mengepung kota yang terisolasi dan rentan ketika mengetahui betul ia memiliki persediaan berlimpah, persenjataan kuat, jenderal yang cerdik, beserta para administrator yang loyal, sehingga tidak ada yang tahu yang mungkin terjadi. Jangan memperebutkan wilayah yang gampang diperebutkan ketika sadar kalau meskipun dimenangkan akan sulit dipertahankan. Bagaimanapun juga tidak akan ada gunanya. Itu akan mengorbankan nyawa banyak orang. Jangan ikuti petunjuk-petunjuk dari perintah sipil yang biasanya patut diikuti ketika sadar betul bahwa akan ada dampak dan kerugian akibat di area yang terkuasai. Adaptasi diadakan di tempat yang sesuai, tidak dapat ditentukan sebelumnya. Keserakahan atas apa yang bisa diperoleh berarti menempuh jalan pintas apapun, menyerang pasukan manapun yang terisolasi, mengepung kota manapun yang tidak terjaga, memperebutkan wilayah yang manapun dapat direbut, mengambil alih komando pasukan manapun yang berguna. Kalau kau serakah ingin meraup segalanya dan tidak tahu bagaimana beradaptasi dengan perubahan sebagaimana diuraikan di atas, kau bukan hanya tidak akan bisa membuat bawahan mengikuti arahan, kau juga akan menghancurkan dan melukai pasukan. Master Sung, pertimbangkan orang berakal selalu meliputi baik manfaat maupun kerugian. Ketika mereka mempertimbangkan manfaat, pekerjaan mereka dapat berkembang. Karena mereka mempertimbangkan kerugian, masalah mereka dapat terselesaikan. Hoyangsi, manfaat dan kerugian saling terkait. Maka yang tercerahkan senantiasa mempertimbangkan betul-betul. Master Sung, yang menahan pihak musuh berarti kerugian. Yang membuat musuh sibuk adalah mencari-cari jalan keluar. Yang memotivasi musuh berarti keuntungan. Kita akan lanjutkan video selanjutnya.